Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabio Octavianes, BP 1911022020. Di sini saya akan menjelaskan berbagai temuan-temuan kesalahan yang ada pada laporan keuangan yang dilakukan oleh Laris Elektronik. Nah, temuan tersebut sebenarnya kita mulai dari bagian neraca. Setelah itu, baru kita telusuri ke neraca lajur, lanjut ke buku besar, dan menyesuaikan sesuai dengan akun, entah itu pergi ke kas, ke bank, jurnal pembelian atau jurnal penjualan. Nah, contohnya seperti di bagian kas. Di bagian kas itu ada saldo awalnya yaitu sebesar 22.591.400 dan di debitnya 568 dan di kreditnya itu 574. Jika kita cek, maka saldo awalnya itu yang ada di neraca awal sesuai, dan di bagian kasnya itu jika debitnya kita tambah tanpa dengan saldo awalnya, maka hasilnya juga sama atau sesuai. Dan di bagian kreditnya juga sesuai, yaitu 574.789. Nah, untuk supaya dapat mempersingkat waktu, kita mulai akun pertama, di mana kesalahannya itu terdapat pada piutang dagang. Mari kita cek. Nah, di piutang dagang ini kesalahannya terjadi pada bagian jurnal penjualan di bagian debit, di mana jurnal penjualan yang seharusnya catatannya itu sebesar 201.556.850 tercatat ke kas di bagian piutang dagang buku besarnya itu 201.655.850. Jika kita mentelusurinya, maka kita telusuri ke bagian jurnal penjualan, di mana seharusnya itu 201.556.850. Nah, selanjutnya kita benarkan yang terjadi. Kita benarkan hasilnya yang ada pada piutang dagang. Maka didapat saldo akhirnya itu 119.357.850 yang sebelumnya di mana hasilnya itu saldo akhirnya 119.456.850. Nah, selanjutnya kesalahan yang terjadi pada akun persediaan barang dagang, di mana kesalahannya itu terdapat pada bagian kredit jurnal memorialnya, di mana seharusnya itu angka yang harus tertulis yaitu 704.429.850, tetapi dicatat sebesar segitu, dan yang seharusnya itu 684.629.850 dengan selisihnya 19.800. Jika kita telusuri, maka kita lihat pada bagian jurnal membayar bagian kredit. Persediaan barang dagangnya itu seharusnya 820, tercatat 800 jutaan. Nah, setelah kita benarkan, maka saldo akhirnya itu menjadi 684 juta, yang dimana sebelumnya itu tercatat 704 juta. Baiklah, selanjutnya itu akun pada bagian hutang dagang. Di akun hutang dagang ini kesalahannya hanya pada penjumlahan saldo akhirnya, di mana yang seharusnya saldo akhirnya itu 130.683.700 tercatat 139.683.700, ada selisih sebesar 9 jutaan. Nah, selanjutnya yaitu pada akun penjualan terjadi kesalahan catatan, di mana yang harusnya tercatat itu 183.233.500, tercatat di buku besarnya itu 183.332.500. Jika kita menilik kesalahannya, kita lihat pada jurnal penjualan. Jika kita tambahkan ke semua penjualannya tersebut,
Kenapa? Maka hasil yang didapat yaitu 183.233.500. Tetapi tercatat sebesar 183.332.000. Maka kita betulkan, maka hasil saldo akhirnya itu 520.218.500. Selanjutnya temuan kesalahan yang terjadi pada akun pembelian, di mana angka yang seharusnya tercatat itu 323.330.600, malah tercatat 332.373.600, di mana selisihnya itu sama, itu 9 juta. Jika kita menilik bagian pembelian ini, kita coba lihat pada zona pembeliannya, di mana jika kita tambahkan sebesar pembelian, keseluruhan pembelian itu adalah 323.373.000. Maka kita benarkan pada buku besar, didapatlah saldo akhirnya 323.330.600. Nah, itu saja 5 temuan kesalahan yang terjadi pada buku besar. Setelah kita benarkan pada buku besar, maka kita benarkan lagi pada neraca lajurnya, di mana neraca lajurnya itu kesalahan terjadi pada piutang dagang, persediaan barang dagang, utang dagang, penjualan, dan pembelian. Maka kita benarkan. Dan maka didapatlah keseimbangannya itu 2.853.507.159. Setelah kita benarkan pada neraca lajur, maka kita telusuri lagi pada laporan laba ruginya. Kita betulkan di bagian penjualan, pembelian, persediaan barang dagang. Didapatlah laba bersihnya itu Rp19.935.071, di mana yang sebelumnya tercatat yaitu sebesar Rp30.834.071. Nah, setelah kita membetulkan pada laporan laba rugi, maka selanjutnya kita akan merubah hasil yang terjadi pada laporan perubahan ekuitasnya, di mana sebelumnya labanya itu 30.834, kita rubah ke laba yang sebenarnya itu 19.935.071. Didapatlah modal akhirnya itu Rp1.503.155.821. Setelah kita mendapatkan modal akhir, maka langkah selanjutnya itu memperbaiki angka-angka yang terjadi pada bagian neraca, sesuai dengan pembenaran yang telah kita lakukan pada piutang dagang. Pada bagian-bagian piutang dagang, persediaan barang dagang, utang dagang. Didapatlah total bagian aktifanya 2.015.760.373, dan total pasifanya 2.015.760.372. Nah, itu saja temuan-temuan kesalahan yang terjadi pada buku besar, neraca lajur, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.